Bab 307 Lauren, keluar. 1. Devan melihat ke arah yang ditunjuk Liora. Tampak 4 jejak kaki di sana. Di samping jejak kaki tersebut terdapat 4 lubang. Namun, dia tidak melihat apa itu. Ini bekas tandu. Keempat jejak kaki ini adalah jejak kaki orang yang membawanya, ucap Liora dengan pasti. Liora membuat semua orang bingung. Mereka pikir, masih adakah yang pakai tandu saat ini? Ya, Putri Suci Lauren dari klan Yamai. Dia adalah seorang jenius dari klan Yamai. Di usianya yang baru 22 tahun, dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan para tetua. Namun, dia juga punya kekurangan. Dia terlahir dengan kaki yang cacat dan tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, setiap kali bepergian, dia akan naik tandu. 4 Master Supreme akan membawa tandu, kata Liora sambil mengertakkan gigi. Satu-satunya yang tahu tentang binatang aneh hanyalah klan Yamai. Sekarang sesudah melihat jejak yang ditinggalkan tandu tersebut, Liora dapat 100% menyimpulkan bahwa pasti Lauren pelakaunya. Mereka baru saja menangkap binatang aneh itu. Kenapa mereka mengambil paman dan bibi? Tanya Devan sambil mengerutkan kening. Devan, kamu tidak tahu apa-apa. Meskipun klan Joran bukan siapa-siapa sekarang, kita dulunya adalah kerajaan Platonian. Teknik yang klan Joran praktikkan disebut teknik Magnoran. Teknik ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang keturunan asli klan Joran, maka dari itu jarang yang tahu tentang teknik Magnoran, tapi pasti selalu ada beberapa orang yang ingin mencari tahu rahasia teknik Magnoran. Klan Yamai menculik orang tuaku, mungkin untuk teknik Magnoran. Liora mengepalkan tangannya. Klan Yamai sudah menindas klan Joran selama bertahun-tahun. Sebelumnya, Liora sudah sangat marah. Kini klan Yamai sudah menculik orang tuanya dan binatang aneh. Liora jadi semakin marah. Kalau begitu, ayo pergi, ajak Devan dengan tenang. Kemana? Liora tertegun. Tentu saja ke klan Yamai untuk menyelamatkan paman dan bibi, kata Devan. Tapi, klan Yamai sangat kuat. Lauren saja lebih kuat dari leluhur kita, Devan. Meski Liora sangat ingin menyelamatkan orang tuanya, dia tidak ingin membuat Devan terluka. Lagi pula, jika ingin menyelamatkan orang tuanya, dia harus berhadapan langsung dengan klan Yamai. Klan Yamai dikenal sebagai salah satu eksistensi terkuat di bawah kerajaan Platonian. Di sana ada seorang jenius tak tertandingi bernama Lauren. Bahkan banyak kerajaan Platonian yang ingin berteman dengannya. Ada rumor yang mengatakan hanya dalam 50 tahun, Lauren akan memimpin klan Yamai hingga sejajar dengan kerajaan Platonian. Liora, apa kamu sudah lupa apa yang aku katakan? Aku juga sangat kuat, bukan cuma klan Yamai, bahkan kerajaan yang ingin mencari tahu rahasia teknik Magnoran. Klan Yamai menculik orang tuaku, mungkin untuk teknik Magnoran. Liora mengepalkan tangannya. Klan Yamai sudah menindas klan Joran selama bertahun-tahun. Sebelumnya, Liora sudah sangat marah. Kini klan Yamai sudah menculik orang tuanya dan binatang aneh. Liora jadi semakin marah. Kalau begitu, ayo pergi, ajak Devan dengan tenang. Kemana? Liora tertegun. Tentu saja ke klan Yamai untuk menyelamatkan paman dan bibi, kata Devan. Tapi, klan Yamai sangat kuat. Lauren saja lebih kuat dari leluhur kita, Devan. Meski Liora sangat ingin menyelamatkan orang tuanya, dia tidak ingin membuat Devan terluka. Lagi pula, jika ingin menyelamatkan orang tuanya, dia harus berhadapan langsung dengan klan Yamai. Klan Yamai dikenal sebagai salah satu eksistensi terkuat di bawah kerajaan Platonian. Di sana ada seorang jenius tak tertandingi bernama Lauren. Bahkan banyak kerajaan Platonian yang ingin berteman dengannya. Ada rumor yang mengatakan hanya dalam 50 tahun,
Loren akan memimpin klan Yamai hingga sejajar dengan kerajaan Platonian. Liora, apa kamu sudah lupa apa yang aku katakan? Aku juga sangat kuat, bukan cuma klan Yamai, bahkan kerajaan Platonia. Aku pasti akan menyelamatkan paman dan bibi, ucap Devan serius. Devan, aku mencintaimu. Sesudah mendengar perkataan Devan, Liora memeluk Devan, lalu menciumnya dengan kuat. Baiklah, berhenti menangis, bawa aku ke klan Yamai, ucap Devan pada Liora. Aku tidak tahu di mana klan Yamai berada. Aku sudah lama tidak memperhatikan klan mereka, kata Liora sambil mengertakkan gigi. Kalau begitu kita kembali ke klan Joran dulu. Aku yakin Dagon harusnya tahu di mana klan Yamai, kata Devan. Oke. Mereka langsung menuju klan Joran. Melihat Devan membawa Liora kembali, semua orang di klan Joran mengerutkan kening. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Dagon, temui aku segera, teriak Devan langsung, mengabaikan tatapan semua orang. Suaranya bergema di seluruh klan Joran. Mendengar suara Devan, Dagon terdiam. Kenapa orang ini kembali lagi? Namun Dagon tidak berani menolak. Sesaat kemudian, sosok Dagon muncul di hadapan Devan. Melihat Devan tidak membawa kembali binatang aneh, dia menebak sesuatu di benaknya. Jelas sekali, binatang aneh pasti sudah diambil klan Yamai. Dia sudah mengatakan pada Devan supaya patuh menyerahkan binatang aneh itu kepada klan Yamai, lalu pergi ke klan Yamai untuk mengaku bersalah. Dia mungkin akan mendapatkan pengampunan dari klan Yamai. Untuk melawan klan Yamai, meskipun Devan adalah celestial sempurna bintang 3, dia tidak akan bisa. Di mana lokasi klan Yamai? Tanya Devan langsung tanpa basa-basi. Klan Yamai itu. Dagon langsung mengatakan lokasi klan Yamai. Mengetahui lokasinya, Devan berbalik dan pergi. Tuan Muda Armot, ada sesuatu yang entah harus kukatakan atau tidak. Suara Dagon terdengar di belakang Devan. Katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu, aku sedang terburu-buru. Devan berbalik, menatap Dagon, berkata dengan suara yang dalam. Yah, Tuan Muda Armot, jika kamu pergi ke klan Yamai untuk mengaku bersalah, bukankah kamu harus membawa beberapa hadiah? Jika kamu pergi dengan tangan kosong seperti ini, kamu tidak akan mendapatkan pengampunan dari klan Yamai. Dagon mengingatkan dengan ramah. Kapan aku bilang kalau aku akan pergi ke klan Yamai untuk mengaku bersalah? Devan mendengus. Jika kamu tidak akan mengaku bersalah, maka kamu... Dagon tertegun. Tentu saja aku ingin orang-orang klan Yamai yang membayar kesalahan mereka. Sesudah Devan selesai berbicara, dia membawa gadis-gadis itu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Devan menghilang. Dagon bertanya kepada tetua klan Joran dengan tidak percaya. Dia, apa yang baru saja dia katakan? Tetua klan Joran menelan ludahnya, lalu berkata, dia bilang dia akan meminta orang klan Yamai membayar kesalahan mereka. Saat ini, semua orang di klan Joran merasa Devan sudah gila. Meskipun demikian, Devan sudah meratakan klan Thunder di Gunung Dewa Thunder, tapi dibandingkan dengan klan Yamai, klan Thunder sama seperti bayi. Tanpa klan Yamai, bahkan hanya Loren saja bisa dengan mudah menghancurkan klan Thunder. Inilah kesenjangan antara orang-orang dari klan Hiden. Jika bukan karena instruksi yang dikeluarkan oleh kerajaan Platonian, klan Hiden tidak akan pernah diizinkan terlibat dalam perang genosida kecuali jika itu adalah perseteruan hidup dan mati. Mungkin jika begitu orang di klan Hiden akan sangat jarang. Satu klan Yamai dapat dengan mudah memusnahkan 20 klan Hiden di Treva. Terlebih lagi, konon ada kesepakatan antara klan Yamai dan kerajaan Platonia. Jika rumor itu benar,
Masalah Devan dengan klan Yamai akan menarik perhatian kerajaan Platonian. Bukan cuma Devan yang adalah celestial sempurna bintang 2, meski dia celestial dewa bintang 2 pun dia pasti mati. Gila, gila. Devan benar-benar gila. Klan Yamai. Apa katamu? Pemuda bernama Devan itu membunuh binatang aneh dewasa. Anggota klan Yamai pun kaget saat menerima kabar yang dibawakan kembali oleh Loren. Biasanya, klan Hiden tidak akan peduli pada prajurit biasa. Namun belakangan ini, kata Devan Armot cukup membuat heboh di kalangan klan Hiden. Pertama, dia membunuh perwakilan klan Thunder di seleksi klan Hiden. Kemudian, dia pergi ke Gunung Dewa Thunder dan langsung memusnahkan klan Thunder. Tingkat kekuatan ini sangat menarik perhatian klan Hiden. Ini juga alasan kenapa Loren meninggalkan binatang aneh itu. Devan cukup kuat. Namun dalam kasus ini, akan menjadi buruk jika dia memiliki kekuatan besar yang mendukung di belakangnya. Lagi pula, jika dia tidak memiliki latar belakang yang sangat kuat, mana mungkin dia berani semena-mena secara terang-terangan memusnahkan salah satu klan Hiden. Bersambung. Bab 307 Loren keluar. 2. Sebelumnya Loren tidak menganggap serius Devan. Namun, mengetahui bahwa Devan ternyata bisa membunuh leluhur singa dewasa, tingkat kewaspadaan pada Devan di hati Loren meningkat tajam. Mungkin nama belakang orang ini sama sekali bukan Armot. Dia adalah jenius yang dikirim oleh kerajaan Platonian untuk berlatih. Hei, lupakan saja, mungkin bukan rejeki klan Yamai. Mengetahui apa yang terjadi, para tetua klan Yamai juga menghela nafas. Meski klan Yamai sangat kuat, tapi bagi kerajaan Platonia mereka bukanlah apa-apa. Karena di kerajaan Platonian, jumlah pasukan binatang mungkin melebihi 2 digit. Tapi hanya ada 2 orang di seluruh klan Yamai. Tidak seimbang sama sekali. Terlebih lagi, darah binatang aneh di kerajaan Platonian juga lebih kuat. Saat itulah, raungan tiba-tiba terdengar. Loren, keluar dari sini. Raungan ini seperti guntur yang menggelegar, terdengar oleh hampir seluruh klan Yamai. Semua orang saling memandang. Siapa yang berani? Beraninya datang ke klan Yamai untuk menantang mereka. Terlebih lagi, yang dipanggil adalah putri suci klan Yamai. Sebaiknya keluar. Aku akan keluar dan melihatnya. Wajah Loren menjadi gelap. Sesaat kemudian, tubuhnya melayang ke dalam tandu seperti hantu. Kemudian, 4 Master Supreme membawanya dan dengan cepat menuju ke sumber teriakan itu. Siapa kamu? Beraninya kamu memanggil putri suci dengan namanya, kamu cari mati. Tegur penjaga klan Yamai dengan tegas. Aku hanya mencari Loren. Yang lainnya, sebaiknya jangan main-main denganku, kata Devan dingin. Dia selalu percaya pada satu kebenaran. Setiap pelaku kejahatan harus membayar kesalahannya sendiri, maka Devan akan mengejar siapa saja yang berbuat salah kepadanya. Tentu saja, jika orang itu cari mati, Devan akan dengan senang hati melakukannya. Cari mati. Devan begitu sombong, para penjaga klan Yamai menjadi geram dan mulai menyerang Devan satu demi satu. Bruk. Namun, Devan hanya meraung dan menghempaskan penjaga klan Yamai yang tak terhitung jumlahnya. Sesudah jatuh ke tanah, mereka muntah darah dan tidak bisa bangun sama sekali. Loren, keluar. Devan terus berteriak. Akhirnya, sebuah tandu melayang dari kejauhan. Dengan bunyi gedebuk, tandu itu jatuh ke tanah. Aku Loren, siapa kamu? Sebuah suara yang anggun terdengar seperti suara alam. Namaku Devan.
jawab Devan. Sesudah mendengar apa yang dikatakan, tubuh Lauren bergetar. Mungkinkah dia benar-benar jenius yang melarikan diri dari kerajaan Platonian? Kalau tidak, kenapa bisa begitu sombong? Sesudah memusnahkan klan Thunder, apa dia sekarang datang ke klan Yamai untuk menimbulkan masalah? Apa yang Tuan Armot inginkan dariku? Lauren berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Lagi pula, jika Devan benar-benar dari kerajaan Platonian, Lauren tidak boleh menyinggung perasaannya. Kamu tidak tahu apa yang aku inginkan darimu, cibir Devan. Hamba benar-benar tidak tahu. Lauren mengertakkan gigi. Saat ini, semua orang dari klan Yamai tercengang. Lauren sebenarnya memanggil Devan Tuan dan menyebut dirinya hamba. Siapa orang ini? Dia bilang namanya Devan. Kurasa bukan Devan yang menghancurkan klan Thunder, kan? Aku kira begitu. Kalau tidak, mana mungkin bisa begitu sombong. Tapi, apa hebatnya menghancurkan klan Thunder? Putri suci kita juga bisa dengan mudah menghancurkan klan Thunder. Saat ini, banyak orang dari klan Yamai datang dan mulai membicarakannya. Kamu tidak tahu. Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kamu tahu. Devan hendak langsung menyerang. Karena kalau bisa, kenapa tidak? Devan mendatangi tandu itu dalam sekejap. Melihat Devan datang ke arahnya, wajah Lauren tiba-tiba menjadi gelap. Meskipun Lauren takut dengan kemungkinan status Devan sebagai kerajaan Platonian, tapi Devan begitu kasar dan langsung menyerangnya. Jika Devan berasal dari kerajaan Platonian, dia seharusnya tidak sesombong ini. Segera, energi mengerikan terpancar dari tubuh Lauren. Saat berikutnya, tandu itu hancur berkeping-keping. Bersama dengan Master Puncak Supreme yang membawa kursi sedan, mereka semua terlempar karena ledakannya. Darah muncrat dari mulut mereka. Apa ini kekuatan Putri Suci? Dia sangat kuat. Melihat pemandangan ini, seluruh anggota klan Yamai menunjukkan rasa hormat di mata mereka. Penghormatan terhadap Lauren bukan hanya karena kekuatannya, juga karena usianya. Karena Lauren baru berusia 22 tahun. Di masa depan, dia mungkin akan memimpin klan Yamai untuk menyamai kerajaan Platonian. Lauren menuangkan energi ke telapak tangannya, langsung menamparkan Devan. Devan pun menghantam tangannya. Boom! Terjadi ledakan keras. Udara melonjak dengan liar. Keduanya terdorong mundur. Untuk pertama kalinya ada yang memukul mundur Devan. Tapi itu bukan karena Devan tidak cukup kuat. Itu karena dia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa kuat Lauren. Devan takut dia akan membunuh Lauren dengan satu telapak tangannya. Namun di usia Lauren, sungguh menakutkan punya tingkat pelatihan seperti itu. Di antara wanita kuat yang pernah Devan temui, tidak ada yang sekuat ini. Misalnya, Putri Suci Klan Joran, Liora, dibandingkan dengan Lauren, bakat mereka berbeda 100 kali lipat. Devan, aku tidak tahu apa kamu berasal dari kerajaan Platonian, tapi meskipun kamu berasal dari kerajaan Platonian, kamu tidak boleh bersikap sembarangan. Lauren berdiri di tengah angin. Benar-benar anggun. Dengan penampilan memukau dan sosoknya yang langsing, ia tampak seperti peri di langit. Hanya saja, kaki Lauren tampak sedikit lemas. Jika diperhatikan dengan teliti, akan tampak bahwa kaki Lauren sama sekali tidak bersentuhan dengan tanah. Itu semua karena energi besar yang dia pancarkan sehingga Lauren bisa terbang di udara. Melihat Putri Suci yang tak tertandingi ini, Devan mendengus dingin dan berkata, "Kalau aku kasar, memang kenapa?" Saat berikutnya, Devan bergegas menuju Lauren lagi. Dengan pukulan tadi, Lauren juga memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Devan.
Sangat kuat, hampir setara dengan dirinya. Tapi, itu masih belum cukup. Dengan tingkat kekuatan ini, apalagi menghadapi begitu banyak master dari klan Yamai. Bahkan Lauren pun tidak mungkin dikalahkan. Kali ini, Lauren sangat marah. Langsung menggunakan 10 tekniknya. Boom! Keduanya saling menyerang lagi. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Devan tidak bergerak sama sekali. Lauren yang terpental. Boom! Tubuh Lauren membentur pilar batu, langsung menghancurkan pilar itu. Putri Suci. Adegan ini membuat takut semua orang. Pertarungan Devan dan Lauren tadi berimbang, tapi kenapa Putri Suci bisa dipukuli sampai muntah darah sesudah menggunakan seluruh kekuatannya? Yang tidak diketahui semua orang adalah sebelumnya Lauren tidak menggunakan seluruh kekuatannya, Devan juga tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Aku baik-baik saja. Segera, Lauren kembali melayang. Ada darah yang menggantung di sudut mulut Lauren. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya yang indah penuh semangat bertarung. Melihat adegan ini, Devan mengerutkan keningnya. Masuk akal jika serangan telapak tangan Devan barusan bisa membuat Lauren merasakan perbedaan kekuatan antara keduanya. Kekuatannya setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari Lauren. Tapi Lauren masih ingin bertarung lagi. Mengingat perbedaan kekuatan di antara keduanya, meski mereka bertarung ratusan kali lagi, hasilnya tidak akan berubah sama sekali. Namun, justru saat Devan bingung, tubuh Lauren mulai berubah dengan cepat. Lauren ternyata bisa bertransformasi menjadi binatang buas. Bersambung.